Halo cuan troopers, selamat datang di Macro Update. The Fed tahan Fed Funds Rate di bulan Juni dengan dovish outlook. Federal Reserve mempertahankan suku bunga Fed Funds Rate pada kisaran 5,25 hingga 5,5% pada pertemuan FOMC terakhir di bulan Juni. Pada rapat tersebut, The Fed juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang melambat serta menunjukkan adanya tanda-tanda tren inflasi yang semakin menurun. Hal ini terlihat dari laju indikator favorit The Fed untuk menentukan arah suku bunga mereka, yaitu Core PCE atau Personal Consumption Index yang terus menurun. Terakhir, The Fed menyatakan bahwa mereka tidak perlu menunggu laju inflasi turun ke target 2% untuk mulai memangkas suku bunga. Artinya, siklus pemangkasan suku bunga semakin dekat. Diproyeksikan bahwa The Fed akan mulai pangkas suku bunga pada bulan September 2024. Industri pengolahan terus melemah, salah satu indikasi pelemahan ekonomi AS. Sektor manufaktur AS terus mengalami kontraksi setelah ISM Manufacturing PMI berada di bawah zona ekspansif atau di bawah 50, tepatnya di angka 48,5, sedikit lebih rendah dari 48,7 pada bulan sebelumnya. Ini menandai bulan ketiga berturut-turut terjadinya kontraksi. Perlu dicatat bahwa hal ini disebabkan oleh permintaan yang lebih lemah, penurunan output, dan ketidaksediaan perusahaan untuk meningkatkan modal dan inventory di tengah kondisi suku bunga kebijakan yang lebih tinggi. Indikator lainnya adalah data retail sales atau penjualan eceran di Amerika Serikat yang melanjutkan tren penurunan, mengindikasikan pelemahan lanjutan dari konsumsi domestik. Dapat dilihat bahwa tren penjualan eceran terus menurun sejak 2021. Beralih ke Euro area, European Central Bank pangkas suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2019. Mereka melakukan pemangkasan suku bunga pertama sejak September 2019 pada Juni kemarin. Kesiapan ECB untuk memangkas suku bunga sementara inflasi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat mengindikasikan bahwa The Fed akan memiliki alasan yang lebih kuat untuk memangkas suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya pada kuartal 3 2024. Beralih ke Tiongkok, tingkat inflasi Tiongkok sedikit melambat di bulan Juni sebesar 0,2% secara year on year dari 0,3% pada bulan Mei. Sementara itu, Producer Price Index atau PPI terus mencatatkan deflasi sebesar minus 0,8% secara year on year, meskipun tidak sedalam minus 1,4% pada bulan April. Aktivitas ekonomi Tiongkok juga sedang menunjukkan tren stagnan. Diantisipasikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter ekspansif akan terus berlanjut demi mencegah hilangnya momentum recovery di China. Bank Rakyat Cina atau PBOC memutuskan untuk mempertahankan loan prime rate 1 tahun dan 5 tahun untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang mana telah menunjukkan momentum positif. Tercermin dari meningkatnya tingkat ekspor pada bulan Juni sebesar 8,6% versus 7,6% di bulan Mei. PBOC juga menyatakan bahwa pemerintah China akan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel. Kita beralih ke India, adanya tren positif dari aktivitas ekonomi. Perekonomian India mengalami pertumbuhan yang sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Salah satu pendorongnya adalah kebijakan fiskal yang mendorong investasi masuk ke India dan mendorong aktivitas ekonomi di negara tersebut. Ini tercermin dari tren peningkatan arus investasi ke India selama 5 tahun terakhir. Di sisi lain, konsumsi batu bara India sedang meningkat pesat di tengah tingginya kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi produksi domestik dan kondisi iklim heat wave yang sedang melanda negara tersebut. Kondisi tersebut membuat konsumsi listrik dan kebutuhan rumah tangga semakin tinggi. Kami melihat ini akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia yang akan kebanjiran permintaan ekspor batu bara ke India. Kami juga mengantisipasi ekonomi India untuk tumbuh lebih cepat lagi dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di beberapa tahun mendatang. Terakhir, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi India pada 2024-2025 ke 7% dari semula 6,8%. Jadi, perekonomian India patut dicermati ke depannya. Beralih ke domestik. Inflasi Indonesia mencapai target median Bank Indonesia. BPS mencatat inflasi IHK Indonesia berada di level 2,51% secara year on year, serta mengalami deflasi bulanan sebesar minus 0,08%. Harga makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan tren penurunan meskipun masih menjadi pendorong utama tingkat inflasi tahunan. Ini didorong oleh normalisasi harga beras pasca keberhasilan musim panen pada bulan April 2024. Dapat dinilai bahwa tekanan inflasi saat ini terbatas, yang berarti tingkat inflasi akan tetap berada di kisaran target BI hingga akhir 2024.
Dengan tren inflasi yang diantisipasikan akan stabil, BI memiliki ruang yang sangat cukup untuk mulai menurunkan suku bunga pada kuartal 3 2024. Bank Indonesia menahan BI rate pada rapat Dewan Gubernur bulan Juli sesuai dengan ekspektasi meski di tengah tren penguatan dolar AS terhadap rupiah. Pertumbuhan kredit tercatat lebih tinggi di 12,36% secara year on year dari 12,19% pada Mei, didorong oleh kredit modal kerja, konsumsi, dan investasi. Sementara itu, kredit syariah tumbuh lebih rendah sebesar 13,61% secara year on year dibandingkan 14,07% pada bulan Mei. Pertumbuhan kredit yang stabil dan tren positif dari pertumbuhan DPK atau dana pihak ketiga menunjukkan bahwa ekspansi likuiditas tetap berlanjut di 2024. Kedepan dapat dilihat rupiah akan terus menguat seiring ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve semakin besar, serta arus modal asing yang mulai kembali ke pasar keuangan Indonesia. Neraca perdagangan mencetak surplus terpanjang kedua sepanjang sejarah. Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan lagi pada bulan Mei sebesar 2,39 miliar US dollar, menandai tren surplus terpanjang kedua dalam sejarah Indonesia sepanjang 50 bulan berturut-turut. Surplus ini didorong oleh peningkatan nilai ekspor ke India dan China, imbas meningkatnya permintaan ekspor dari kedua negara tersebut, khususnya komoditas batubara. Ekspor batubara ke India telah mencapai 9,70 miliar US dollar sejak Januari 2023 hingga April 2024. Selain itu, momentum recovery ekonomi China mendorong permintaan ekspor Indonesia ke negara tersebut, sehingga berdampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia. Diperkirakan permintaan ekspor akan tetap tumbuh dari kedua negara tersebut. Ini akan mendukung keseimbangan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian eksternal yang datang dari ketegangan geopolitik. Dari sisi impor, pertumbuhan tingkat impor yang fantastis, khususnya pada impor barang mentah dan barang modal, mengindikasikan aktivitas manufaktur di Indonesia akan cenderung ekspansif di beberapa bulan mendatang. Diantisipasikan ini akan mendorong kinerja industri manufaktur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi India yang pesat memberikan sinyal akan ada kenaikan permintaan terhadap komoditas global di tengah supply shock yang diakibatkan oleh tensi geopolitik dan perang dagang. Jika India dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya, harga makanan dan energi akan dapat bertahan tinggi untuk satu siklus bisnis. Diantisipasikan India dapat mencatatkan pertumbuhan ekonomi di angka 7% hingga 5-10 tahun mendatang, imbas meroketnya FDI dan portfolio investment. Pekan ini ada beberapa data penting yang keluar untuk dicermati. Yang pertama, US GDP growth di kuartal 2 2024, dan yang kedua adalah US Core PCE. Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan cenderung stagnan dan melambat, imbas dari indikator-indikator terakhir di Amerika. Kemudian, Core PCE akan cenderung mendekati 2% dan memberikan sinyal lebih kuat pada The Fed untuk segera memangkas suku bunga.